Baik, jadi sini aku ingin menjelaskan tornya. Jadi tornya itu dalam rangka mempersiapkan perancangan kampus terpadu Universitas Palangkaraya, pihak tim perencanaan kampus mengonfirmasikan ingin membangun fasilitas publik bagi penanda masuk ke kampus Universitas Palangkaraya. Maka dibuat rancangan sculpture sebagai bagian penting dari arsitektur kampus. Mahasiswa merancang sculpture dan bagian elemen kota seperti taman sebagai pendukung keberadaan sculpture. Sculpture kota sebagai penunjang kawasan fungsi dan perlu diperhatikan aspek estetis dan keindahan bentuk dan kerapian bangunan, struktur, dan bahan. Kontekstual terhadap lingkungan, rencana desain sculpture sebagai penanda kawasan kampus perlu memperhatikan aspek ruang kota, kelancaran sirkulasi, taman perlu diselesaikan yang dapat memadahi ruang bagi penjalan kaki, penggunaan sepeda, serta penggunaan kendaraan bermotor. Sculpture merupakan bagian kawasan atau lingkungan sebagai penanda bagi masyarakat umum untuk mengenal ikon kampus dan sebagai bagian dari elemen pendukung keberadaan kampus. Nah, lalu tugasnya, tugas rencanakan sculpture sebagai salah satu penunjang infrastruktur yang didesain pada lingkungan jalan utama ke kampus Palangkaraya dengan memperhatikan bentuk bangunan yang kontekstual, memperhatikan dan mengakomodasi pengguna dan pelintas pada jalan utama kampus, serta fungsi-fungsi pendukung lainnya. Luasan lahan dibutuhkan 150 meter kuadrat dan luas bangunan 100 meter kuadrat. Dilengkapi taman dan street future. Nah, selanjutnya di sini saya menjelaskan pengertiannya. Pengertian sculpture. Sculpture merupakan karya 3 dimensi yang dibuat dengan bentuk yang beragam serta bahan dan teknik yang bermacam-macam. Bentuk yang digunakan atau dipakai bisa memiliki bentuk yang jelas atau geometri dan bentuk abstrak. Lalu di sini fungsi sculpture itu sebagai media untuk mengekspresikan diri dan sebagai penanda suatu kawasan atau wilayah. Dengan tujuan untuk menandakan suatu wilayah, misal ketika kita masuki wilayah atau kawasan dengan adanya sculpture, dapat memudahkan kita mengingat lokasi atau tempat pada wilayah sekitarnya. Nah, lalu di sini aku mengambil studi preseden milik Chicago Picasso. Ia merupakan patung monumental tanpa judul karya Pablo Picasso di Chicago, Illinois. Patung tersebut diresmikan pada tanggal 15 Agustus 1967 di Dade Plaza di Chicago. Tingginya 50 kaki dan beratnya 162 ton. Patung kubisme karya Picasso adalah karya seni publik pertama di pusat kota Chicago. Ia dikenal sebagai karakteristiknya yang menyerupai pusat kebugaran di hutan. Patung tersebut ditugaskan oleh arsitektur Richard J. Center pada tahun 1963. Baiklah, di sini ada data lapangan dan existing. Di sini saya mengambil lahan kosong sesuai dengan arahan dosen pembimbing saya yang berlokasikan dekat Gedung Merah Putih dan Gedung Pusat Pengembangan Iptek dan Inovasi Gambut Universitas Palangkaraya. Untuk lebar jalan masing-masing sekitar lokasi sculpture sebesar 5 meter dan luas pembatas jalannya itu 2 meter. Sekitar sculpture juga ada gerbang masuk, tiang listrik, dan beberapa vegetasi seperti bunga bougainville yang berada di sepanjang pembatas jalan dan beberapa pohon yang ada di kawasan jalan sekitar kawasan tersebut. Di analisis sirkulasinya, kendaraan bermotor dan pejalan kaki dapat diakses melalui jalan lingkungan dan bahu jalan pada tapak. Di analisis kebisingan dapat diketahui bahwa sumber kebisingan berasal dari jalan lingkungan sekitar tapak. Lalu untuk analisis angin, menurut internet, angin sering datang dari arah utara akhir-akhir ini. Ini adalah potongan jalannya dari titik A ke A, dapat dilihat di analisis tapak. Di potongan ini bisa dilihat ada peninggian dari aspal sebesar 0,1 dan ada peninggian dari pembatas jalan sebesar 0,5 dari tanah. Juga ada jarak antara jalan dan juga tiang listrik yang kurang lebih sekitar 1,5 meter. Jadi dari ide konsep, itu inspirasinya saya ambil dari cawan dan juga daun. Jadi cawan ini mengacu pada kesempatan atau pengalaman yang dianggap suatu kehormatan atau prestasi seorang. Lalu ada daun. Daun ini bisa digunakan sebagai metafora untuk mengilustrasikan berbagai aspek pembelajaran. Contohnya seperti daun itu tumbuh dan berkembang. Seperti mengibaratkan proses perkembangannya mahasiswa dan mahasiswa yang ada di Universitas Palangkaraya, yang awalnya hanya tunas, lalu dia tumbuh menjadi daun muda, lalu berkembang kembali menjadi daun dewasa. Seperti itulah proses-prosesnya secara bertahap menjadi yang lebih dewasa dan lebih baik. Lalu juga ada contohnya seperti daun memiliki bentuk dan warna yang berbeda, seperti setiap mahasiswa atau mahasiswi pasti memiliki keunikan dan potensi yang berbeda-beda juga. Lalu untuk transformasi bentuk itu ada cawan.
yang memiliki dua potongan, potongan 1 dan potongan 2, itu menghasilkan gambar-gambarnya. Lalu ditambah dengan daun tanpa tulangannya untuk ditaruh di atasnya, dan jadilah bentuk tersebut. Lalu di sini untuk tapak bisa dilihat bahwa dari tampak depan, belakang, kanan, dan kiri itu terlihat sangat berbeda. Jadi ini tergantung perspektif kita, bagaimana kita menilai. Lalu di sini ada denah, bisa dilihat bahwa lebarnya itu 13,5 meter dan lebar pintu masuknya itu 2,5 meter dengan panjang denah itu 14 meter. Jadi di situ ada bangku, ada pohonnya, ada sculpture-nya. Ya, itu aja yang bisa saya jelaskan untuk presentasi kali ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Ya, sekian dan terima kasih. Bye-bye.